Selamat petang, Sobat Jalan Cantik. Bertemu kembali dengan kami di acara podcast Ngobarin, ngobrol bareng infrastruktur, dilaksanakan di Balai Merbabu dalam acara Jateng Fair 2024 dengan tema Sensational of Central Java Coffee. Podcast ini diselenggarakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Tema yang diambil pada kesempatan sore hari ini adalah pengenalan alat dan teknologi konstruksi beton fiber steel dalam penyelenggaraan jalan. Pada kesempatan saat ini telah hadir bersama kami. Yang pertama adalah Pak Imawan. Selamat datang Pak Im. Beliau ini adalah produsen dari fiber steel. Kemudian yang kedua Pak Toyo. Beliau adalah dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Pak Toyo. Yang ketiga Mas Eki. Beliau ini adalah teknisi dari vendor fiber steel. Sobat Jalan Cantik, podcast ini diselenggarakan sekaligus juga sebagai ruang informasi kepada Sobat Jalan Cantik terkait dengan pengenalan suatu bahan atau dalam pekerjaan di bidang jalan. Untuk yang pertama ini kami menyapa Pak Imawan terkait dengan teknologi fiber steel ini. Monggo Pak Im, terkait ini bisa dijelaskan apa itu fiber steel? Monggo. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Anang. Terima kasih undangannya untuk Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Kesempatan kali ini sudah kali ketiga ya Pak. Terima kasih undangannya dan kami terus berusaha untuk memperkenalkan steel fiber atau serat baja ini. Jadi untuk awal adalah steel fiber atau serat baja ini merupakan material untuk pengganti tulangan atau wire mesh atau pembesian konvensional pada saat kita akan melakukan pengecoran slab, utamanya untuk slab on ground atau jalan kalau di Bina Marga. Nah, teknologi ini sebetulnya sudah lama Pak di luar negeri, tetapi di Indonesia baru kami perkenalkan dengan tim kami. Ada Mas Eki juga nanti akan menjelaskan berikutnya. Ini teknologi terobosan untuk menghemat banyak hal Pak. Jadi selain waktu juga efisiensi di segala bidang. Jadi untuk efektifnya itu tetap efektif Pak. Jadi karena dia menggantikan tulangan atau wire mesh, fungsinya sama sebagai perkuatan beton. Tetapi untuk efisiensi di waktu dan sebagainya, efisiensi waktu itu akan ada juga manfaatnya. Jadi poinnya adalah serat baja ini atau steel fiber ini, brandnya Dramix ini adalah untuk pengganti wire mesh atau tulangan konvensional pada saat kita melakukan pengecoran slab on ground di atas tanah. Begitu Pak Anang. Jadi terkait dengan fiber steel ini keunggulannya adalah sebagai pengganti tulangan ya? Betul. Bahannya sendiri apakah memang itu murni dari baja atau seperti apa? Ya. Jadi kalau bahannya kami namakan steel fiber atau serat baja, memang ada baja tetapi untuk ada campurannya Pak. Jadi untuk komposisinya mungkin dari teknikal, mungkin Mas Eki bisa menjelaskan lebih lanjut. Tadi campuran dan mungkin tipikal ya? Apakah ada beberapa tipikal dari fiber steel ini untuk penggunaan pada pekerjaan jalan? Oke, jadi untuk steel fiber sendiri itu bahan dasarnya dari wire rod, diameternya kurang lebih 6 mili. Kemudian nanti ada proses penarikan,
sampai ke diameter kurang dari 1 mili. Jadi ada diameter 0,9 dan juga diameter 0,75 mili. Dengan panjang si steel fiber ini kurang lebih di 6 cm, Pak. Nah, dari situ kita ada 3 tipe steel fiber, 3D, 4D, dan juga 5D, dengan perbedaan di bagian hook end-nya atau di bagian penjangkaran ujung, lalu berbeda juga di strength atau kuat tarik per tipe, itu ada beda juga. 3D dia mulai dari 1200-an MPa, kemudian 4D dia di 1600 MPa, lalu tipe 5D dia ada di 2200 MPa. Kemudian untuk aplikasi 3D biasanya untuk beban-beban yang relatif ringan, kemudian 4D dia untuk heavy duty, lalu 5D dia untuk aplikasi di slab on pile ataupun untuk precast. Dan untuk kandungan karbon sendiri kita ada di angka 0,2 C. Jadi kalau misalnya dengan wire mesh, kurang lebih wire mesh ada di 0,3, mungkin koreksi kalau saya salah Pak Toyo ya. Jadi kita sedikit lebih rendah dibandingkan dengan wire mesh. Kurang lebih seperti itu Pak. Terkait untuk penggunaan di pekerjaan jalan, terutama untuk pekerjaan rigid beton ya, apakah ada komposisi dalam arti pencampurannya dalam campuran beton itu sendiri? Karena kan campuran beton ada split, ada pasir, ada semen. Nah, komposisi dari fiber steel tersebut dalam campuran itu seperti apa? Apakah ada harus sekian kilo per kubiknya atau seperti apa? Oke. Untuk kandungan dalam 1 kubik beton itu cukup variatif Pak. Jadi mulai dari 15 sampai 30 atau bahkan ada yang 35 kg per meter kubiknya. Jadi yang membedakan adalah dari sisi pembebanannya. Nanti gampangnya adalah semakin besar beban tentu dosis akan semakin banyak. Jadi dengan beban yang 1 ton atau kita compare dengan beban yang lebih berat lagi, tentu dosisnya akan berbeda. Dan juga untuk tipenya juga Pak. Dan untuk mengeluarkan berapa banyak steel fiber yang kita butuhkan dalam 1 meter kubik, kita akan meminta data pembebanan terlebih dahulu. Dalam artian kasus rigid pavement ini, beban apa yang terberat atau kendaraan apa yang terberat yang akan lewat di jalan tersebut. Kemudian daya dukung tanah seperti nilai CBR dan lain-lain. Kemudian kita akan hitungkan dengan software kita, lalu outputnya adalah tipe steel fiber atau tipe drum mix yang akan digunakan, kemudian berapa banyak atau berapa kilogram steel fiber yang akan kita butuhkan dalam 1 meter kubik. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Mas Eki. Kembali lagi ke Pak Im. Kami ingin bertanya, steel fiber ini aplikasinya apakah hanya di pekerjaan jalan saja, dalam arti beton rigid di pekerjaan jalan, ataukah bisa juga aplikasinya di suatu bangunan struktur, dalam artian apakah gedung ataukah seperti jembatan atau seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih Pak Anang. Jadi untuk steel fiber serat baja yang kami hadirkan ini, sementara untuk keefisiensinya Pak itu sementara baru untuk slab on ground. Jadi untuk bangunan struktur tingkat 2, tingkat seterusnya itu bisa juga dipakai, tetapi nanti jadi tidak efisien Pak. Jadi kan yang kita haturkan adalah selain efektif dia juga efisiensinya kita haturkan. Nah, kalau untuk bangunan tingkat 2, 3 dan seterusnya itu bisa dipakai, cuman dosisnya mungkin agak berlebihan dan juga harus mungkin kombinasi dengan tulangan konvensional sehingga tidak efisien. Dan juga mungkin yang perlu saya informasikan juga, dia ada kelemahannya juga Pak di sini, karena dari panjangnya yang hanya 6 cm, betul ya Mas? 6 cm. Betul, 6 cm. Hanya 6 cm, dia mempunyai jadi kekurangannya di panjangnya itu. Jadi kalau misalnya untuk beton, untuk bangunan tingkat tinggi, memang kita kelemahannya, kekurangannya di panjang materialnya hanya 6 cm. Begitu. Ya, berarti sementara terkait untuk aplikasi di bangunan struktural mungkin masih kombinasi ya, belum bisa pure menggunakan fiber steel. Baik, terima kasih Pak Im. Ini kami beralih ke Pak Toyo ini. Ini
Kalau Pak Toyo ini dari dinas ini berarti kan paling tidak sudah pernah melaksanakan aplikasi dari beton fiber ini. Mungkin bisa diceritakan Pak Toyo. Monggo. Ya, terima kasih. Ya, pertama kali kami mendapat informasi dari Pak Himawan waktu itu sekitar tahun 2018 kalau tidak salah ya. Sebelumnya. Nah, itu kami tidak langsung percaya masalahnya. Ya, jadi ya maklum karena ini barang apa sih? Ini ujuk-ujuk datang ke kami itu, akhirnya kami meminta Pak Himawan, tolong ini buat kajiannya dulu ya toh, dengan pihak-pihak yang kompeten. Nah, waktu itu karena tetangga kantor kami adalah Universitas Petra, Pak Himawan kami fasilitasi untuk bertemu dengan waktu itu Pak Profesor Jiwantoro. Pak Jiwantoro itu adalah pembantu rektor 3 kalau tidak salah itu, dan sanggup menerima, dan beliaunya ternyata steel fiber itu seperti Pak Himawan sampaikan tadi itu sudah tahun 1960 itu di negara maju sudah digunakan. Sudah lama ada. Makanya Pak Himawan, oh ya sudah, nanti akhirnya dalam waktu kalau tidak salah 2 minggu kajian itu sudah selesai, karena ya dengan referensi-referensi yang beliau punya, akhirnya direkomendasi bahwa steel fiber itu ya intinya kalau menurut beliau adalah mempertahankan bagaimana beton itu permukaannya tidak mudah retak. Karena beton itu kan kalau ketahanannya terhadap tekan itu kan cukup luar biasa ya, cukup luar biasa tergantung daripada apa yang kita desain. Tapi untuk tarik ini yang bermasalah. Nah, tarik itu bisa disebabkan karena muai susut atau beban dan lain sebagainya yang menyebabkan ada yang ketarik baik bagian atas maupun bagian bawah. Itu yang bisa menolong supaya tidak terjadi retak yang tidak beraturan dan lain sebagainya, maka steel fiber itu adalah salah satu fungsinya. Selain tadi itu sebagai pengganti wire mesh atau pengganti tulangan tunggal waktu tulangan tunggal maupun tulangan rangkap yang ada di beton yang kita desain, maka wire mesh itu ya cukup simple apabila kita laksanakan untuk perkerasan jalan. Nah, waktu itu juga karena perkerasan jalan kami dulu itu menggunakan slip form. Nah, slip form itu kalau ada wire mesh itu kesulitan. Akhirnya langkahnya dituang dulu, habis itu diratakan separuh, kasih wire mesh, baru ini jalan. Nah, ini kan tidak efektif. Bahkan kadang-kadang juga menjadi masalah apabila terlalu panjang, settingnya nanti keburuan. Akhirnya dengan adanya penawaran Pak Himawan ada penggantinya, seolah-olah pengganti, dan dari teknis perguruan tinggi pun juga sudah mendukung. Akhirnya kami coba waktu itu, Pak. Dan alhamdulillah hasilnya ya sama dengan Vermes sekarang ya, kondisinya ya sama. Terkait Pak, pengaplikasian itu di lokasi mana? Dalam artian apakah sudah ada beberapa kegiatan yang menggunakan steel fiber di daerah Jawa Timur? Waktu itu pada lokasi jalan yang memang dilalui kendaraan berat, dan waktu itu jalannya rusak berat. Makanya ya sama dengan di kita, Pak ya. Saya kira MDP pun juga sudah mengatakan apabila lalu lintasnya itu sudah lebih dari 30 juta esal, maka kita harus menggunakan beton. Nah, oleh karena itu peruntukannya adalah lokasi-lokasi yang memang lalu lintas berat itu kami gunakan beton dan steel fiber, ataupun juga masih ini beriringan, Pak. Ya steel juga ya, steel fiber ya, wire mesh pun juga masih kami gunakan. Tapi ya sekarang karena kegiatan kami di provinsi untuk pekerjaan perkerasan jalan beton sekarang sudah mulai agak berkurang ya. Ya termasuk pembangunan pun juga berkurang karena sejak COVID sampai sekarang itu kami hanya dapat dana dari DAK maupun IJD, dan dana reguler hanya sedikit aja untuk perawatan jalan secara keseluruhan.
terkait tadi sudah pernah dicoba dilaksanakan, kemudian hasilnya menurut pendapat dari Pak Toyo sendiri seperti apa? Apakah memang hasilnya sesuai dengan yang disampaikan tadi Pak Himawan, ataukah seperti apa? Ya, sama Pak. Jadi sampai dengan sekarang itu ya sama kondisinya itu sama dengan beton-beton pada umumnya yang sudah menggunakan Vermes juga maupun yang tidak menggunakan Vermes itu ya sama-sama tidak jadi masalah. Ya, hanya saja tadi itu Pak, di lapangan itu kan kami juga harus mengantisipasi para tenaga kerja kita, di mana umumnya tenaga kita kerja yang tidak disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. Salah satu contoh begini, yang seharusnya di-cutting pada usia 8 sampai 12 jam. Nah, begitu tidak di-cutting, ya tidak dipotong, maka kemungkinan besar waktu terjadi pemuaian dan penyusut itu nanti itu akan besar sehingga nanti dikhawatirkan akan retak. Nah, mudah-mudahan dengan Vermes dengan steel fiber itu untuk mengantisipasi hal-hal ketidakdisiplinan teman-teman kita bekerja di lapangan itu juga salah satunya juga bisa. Nah, ini malah saya ingin mendalami lagi terkait teknisnya nih dengan Mas Eki ini. Tadi yang disampaikan Pak Toyo ini kan ketika itu mencoba dengan pekerjaan yang slip form ternyata tidak efisien ya. Dalam arti harus 2 kali kerja bertahap kan namanya. Pakai Vermesnya. Lah ini terkait dengan fiber steel ini sendiri. Tekniknya di lapangannya, pencampurannya itu apakah lebih ideal di plan ataukah melihat situasi dan kondisi pencampurannya di tempat pengecoran di lapangan? Untuk pencampuran sendiri sebetulnya kedua-duanya itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Namun ada beberapa kondisi yang harus kita lihat. Pertama adalah jarak dari batching plant ke lokasi. Idealnya kalau misalnya kita ingin mencampurkan di batching plant, itu waktu tempuh mixer atau truk dari batching plant ke lokasi sebisa mungkin tidak lebih dari mungkin 30 menit. Nah, kalau misalnya lewat dari 30 menit, kita menyarankan untuk melakukan pencampuran di lokasi pengecoran di dalam mixernya, seperti itu. Jadi kita berbicara adalah durasinya, bukan jaraknya, karena ada jarak mungkin cuma 10 kilo, 4 kilo, tetapi karena dia areanya macet, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi yang kita sebagai tolak ukur adalah durasi, Pak. Dan pencampurannya kalau misalnya di lapangan itu kurang lebih 1 menit untuk 2 sak dramix. Jadi kita lakukan perlahan-lahan, tidak langsung kita buka sak lalu kita tuangkan, namun perlahan-lahan. Idealnya 1 menit itu kita bisa menghabiskan 2 sak dengan putaran mixer maksimum. Kalau di batching plant, kita bisa melakukan pencampuran wet mix ataupun dry mix. Wet mix misalnya dalam 1 kali pencampuran bisa 1,3 sampai mungkin 2 kubik. Nah, kita menyesuaikan untuk dosisnya juga. Ataupun kalau misalnya dia pencampuran dry mix, itu bisa masuk berbarengan dengan agregat ataupun pasir, semen, lalu diaduk seperti itu. Terkait dari semisal desain untuk pekerjaan rigid menggunakan FS45 ya. Dengan penggunaan fiber steel itu sendiri, ketika sampling dites lentur, itu untuk kekuatannya sendiri seperti apa? Oke, jadi mungkin kita tarik ke belakang sedikit karena pada saat Dramix mulai kita pasarkan di Indonesia itu kita melakukan tes di Pusjatan Bandung. Dulu namanya Pusjatan, mungkin sekarang namanya jadi berubah Balai Teknik atau apa. Pada saat itu memang dilakukan tes plain konkrit atau beton polos dibandingkan dengan beton fiber, dan dilakukan juga tes dengan dosis yang variatif mulai dari 15 kilo, 20, 25 dengan mutu beton yang
berbeda juga. Jadi ada tapi yang dilakukan adalah mutu beton FC. Jadi FC 15, FC 20, FC 25 itu dilakukan pengetesan dan hasilnya adalah yang pertama terkait dengan kompresif atau terkait dengan kuat tekan. Perubahannya itu tidak signifikan, ada kenaikan, tetapi nilainya kurang lebih di 3%, jadi cukup kecil, tidak signifikan dia untuk merubah kuat tekan, karena memang fungsinya itu dia lebih ke tarik, dan untuk tekannya itu balik ke beton itu sendiri. Kemudian untuk tarik, si beton itu ada kenaikan yang sangat signifikan, jadi lebih dari 30% itu ada. Kemudian tarik belah, deflection atau penyerapan energi, kemudian di kuat lentur itu ada kenaikan juga. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi ada kenaikan, namun untuk seberapa besar itu bisa dibilang variatif, Pak. Seperti itu. Nah, ini kita kembali dengan Pak Toyo ini, Pak. Terkait ini kan sebagai user ini kan apakah pernah menganalisa terkait efisiensi penggunaan rigid beton dengan tulangan gandakah ataukah dengan hanya double dan tibar, kemudian dibandingkan dengan penggunaan rigid ditambahi dengan fiber steel. Terkait dengan efisiensinya di faktor apa saja? Ya. Gini. Khusus untuk lokasi-lokasi jalan provinsi yang untuk lalu lintas berat itu tetap kami gunakan steel fiber maupun wire mesh. Tetapi untuk yang lalu lintas rendah, yang apa namanya itu yang kurang dari 30 tadi, umpama kita rigid, itu kami tidak menggunakan steel, karena memang yang dibutuhkan hanya ini aja Pak, apa namanya itu kuat lentur, dan kuat lenturnya sudah terpenuhi dengan kondisi yang normal. Tapi untuk yang lalu lintas berat memang menurut hemat kami wajib, Pak. Berarti hanya spesifik terkait beban yang ada pada jalan tersebut ya? Ya, jadi kami sesuaikan dengan spesifikasi. Kan spesifikasi mengatur juga pada lalu lintas berat bila digunakan beton bertulangan tunggal, kan ada tulangan wire mesh tunggal, maka pada lokasi-lokasi yang menggunakan wire mesh tunggal bisa kami substitusi dengan ini apa namanya itu steel fiber itu. Ya. Yeah. Ini mungkin bisa menjadi tambahan informasi ini Pak Him ini. Pak Him ini terkait dengan aplikasi fiber steel sendiri sampai dengan sekarang sudah dilaksanakan di mana saja? Dalam artian apakah hanya di Yongsewu di user seperti Dinas Bina Marga kah atau ada lagi di lokasi lain? Terima kasih Pak Anang, ini pertanyaan yang sangat menarik dan memang saya atau kami tim tunggu-tunggu Pak. Terima kasih. Jadi aplikasi dari steel fiber Dramix ini sebetulnya hingga saat ini 2024 penggunaannya sangat luas Pak. Jadi selain terima kasih di Dinas PU Bina Marga sendiri Jawa Tengah, khususnya di Jawa Timur juga ada Pak Toyo, itu sudah banyak diaplikasi di sektor swasta Pak. Jadi swasta itu banyak. Nanti kalau misalnya Pak Anang mengendaki, kami bisa berikan referensinya. Tapi kalau saya sebutkan di sini seperti iklan nanti Pak. Umum ya. Jadi di sektor swasta itu seperti di industrial Pak. Jadi yang besar-besar lah, grup besar-besar itu sudah dipakai. Kemudian di bandara juga di Batam ya, Mas, di Batam itu volumenya berapa Mas luasnya? Sampai sekarang? 100.000 meter persegi dan masih terus expand Pak. Jadi kami menginformasikan ini juga mungkin ada manfaatnya, karena kalaupun dia expand berarti alhamdulillah nggak ada masalah seperti itu. Kemudian di pelabuhan mungkin ya Mas ya, pelabuhan kita tahu di bawah apa namanya BUMN juga. Kemudian di pabrik pupuk grup Pak, grup jadi di Pupuk Indonesia Group. Kemudian kami juga sudah pernah diaplikasikan di semen Indonesia Group juga sudah pernah.
dan kemudian di sektor swasta yang lain maupun di yang tempat pergudangan atau jalan internal yang kecil-kecil. Jadi jalan kawasan internal perumahan atau industrial itu sudah pakai Pak Anang. Selain tentunya terima kasih sudah pakai di PU Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Begitu. Jadi kalau pemakaiannya luas Pak, luas sekali. Pernah menghitung ya Mas? Ada berapa? Mungkin saya mau tambahin lagi, jadi Dramix juga Pak udah dipakai di IKN Pak. Udah dipakai di Istana Presiden, Kantor Presiden, Sekretariat Presiden, kemudian ada juga Sarpras, Sarana dan Prasarana 1B, kemudian juga dipakai di Balai Sabo Pak, untuk Sabodam, itu sebagai selimutnya itu dipakai karena memang salah satu keunggulan Dramix adalah impact resistant yang tinggi, di mana dia akan menahan agregat-agregat seperti batu-batu yang cukup besar. Jadi memang Dramix digunakan di Sabodam. Seperti itu. Jadi luas sekali Pak, swasta maupun di pemerintahan maupun di tempat perorangan itu syukur kami sudah dipakai. Demikian Pak. Terkait aplikasinya sudah cukup luas ya. Tetapi apakah masih ada Pak? Kendala yang mungkin bagi jenengan sendiri mungkin perkembangannya belum terlalu Sebagai manusia biasa Pak, sebetulnya kalau diberi 1 kurang Pak, diberi 2 kurang, 3 kurang dan seterusnya. Nah, kendala di lapangan adalah sebetulnya seperti Pak Toyo utarakan di awal tadi. Pak Toyo mengutarakan bahwa iki barang ngopo sih kok kecil-kecil gini, kok tahu-tahu ujuk-ujuk datang ke Dinas PU kemudian menawarkan. Nah, beliau tidak mudah percaya waktu itu, kemudian meminta kajian dari Prof. Juwantoro dulu, kemudian saya laksanakan dan alhamdulillah berhasil baik. Jadi kendalanya adalah Pak Anang utamanya meyakinkan owner atau user pekerjaan untuk memakai ini. Jadi sebenarnya kami mengutarakan bahwa ini salah satu solusi pengganti tulangan konvensional untuk mempermudah pekerjaan di lapangan, sebetulnya begitu Pak. Jadi kendalanya adalah meyakinkan. Dan saya terima kasih juga, mungkin nggak kesorot ya kamera ya, ada, iya Mas, nggak kesorot di kamera enggak? Oh, enggak. Ini di luar frame ya, di luar frame ini ada Pak Agus Aprianto, ada Pak Aliuda. Ini terima kasih pada beliau. Pak Anang juga, ini user kami juga. Mungkin bisa ditanyakan ke Pak Toyo, berapa tahun saya berusaha mempengaruhi beliau dan timnya untuk memakai. Jadi benar Pak, itu dipakai di 2018 Pak. Saya ingat ngecornya itu tanggal 16 Agustus 2018. Jadi pada saat malam tirakatan Pak, yang semestinya saya di rumah, di kampung, baca doa, itu saya ada di ruasnya Pak Toyo untuk ngecor malam-malam. Nah, berapa kali saya ke Pak Toyo itu, kalau nggak salah mulai 2016, Pak. Jadi 2 tahun baru tembus. Jadi bayangkan Pak, 2 tahun baru tembus ke Pak Toyo. Jadi kendala utamanya nomor 1, 2, 3 adalah meyakinkan. Tetapi bila biasanya owner atau user proyek itu sudah pernah merasakan, kemudian di lapangan lebih praktis, kami yakin mereka membuat analisis sendiri, kelebihan kekurangannya, dan akhirnya mereka biasanya repeat Pak. Itu yang kami harapkan. Jadi kendala utamanya Pak Anang adalah meyakinkan dulu. Seperti itu, mengenai materialnya. Jadi, tetapi kami tidak kosongan hanya meyakinkan, ada bukti data teknis, uji dari Pujatan tadi 2012, kemudian referensi beberapa pekerjaan yang sudah pakai, kemudian dari owner atau user proyek sendiri seperti Pak Toyo ini, dan beliau menyampaikan sendiri sampai sekarang, alhamdulillah. Kemarin pun juga sebetulnya Pak di Jawa Tengah itu meminta referensi dari Jawa Timur. Jadi tahun 2002 saya ingat Desember akhir ya Pak ya, akhir tahun itu saya harus ke ruas di Jawa Timur, Nganjuk, ruasnya Pak Toyo. Saya bikin foto video bahwa ruas ini pernah dicor 2018 dan sampai sekarang tidak ada masalah. Makanya kalau mungkin mau tindak ke sana, mau meninjau, mungkin Pak Toyo dan saya bersedia untuk mengantarkan ke lokasinya. Begitu. Jadi kembali lagi, kendala utama meyakinkan dari owner atau user material ini. Begitu Pak.
Jadi selama ini terkait dengan persepsi mungkin ya. Persepsi tadi yang disampaikan Pak Toyo, biasanya pakai beton seperti ini kok muncul ujuk-ujuk mak jegaki produk seperti ini apalagi ini kan seperti itu enggak? Sekarang dari Pak Toyo sendiri terkait harapannya. Harapan dari user sendiri terkait seperti contoh tadi ada aplikasi Fibersteel sendiri dan mungkin nantinya akan ada aplikasi-aplikasi lainnya yang memang itu mungkin akan lebih efisien dan mungkin lebih memberikan suatu impact yang memang beda dengan yang sebelumnya kita gunakan. Seperti apa? Monggo Pak Toyo. Ya. Jadi kami yakin kemarin itu gini Pak, sebelum saya jawab itu, dari data-data teknis seperti kuat tariknya itu ternyata 1200 lebih lah kilogram per milimeter persegi. Dan itu kalau kami bandingkan dengan Wermes itu hanya 550. Wermes itu sudah jam mutu tinggi aja masih kalah dengan inilah, itu yang menjadi oh berarti ini no problem kalau kita gunakan. Jadi keyakinan kami itu di backup oleh data-data teknis. Sekaligus juga data yang disampaikan dari Pusjatan itu juga lebih meyakinkan kami lagi bahwa Pusjatan pun juga sudah menguji dan hasilnya pun juga dengan penambahan steel fiber itu ternyata juga ini meningkatkan nilai kuat tarik daripada beton, dan itu kelemahan kami sudah di backup oleh adanya steel fiber itu. Makanya untuk lalu lintas berat kami sudah cukup berani lalu. Oleh karena itu tidak tanggung-tanggung Pak, kami siapkan waktu sudah ada ada kajian teknis dari Petra, langsung kami masukkan kami follow up di spesifikasi kami. Jadi kami merancang sih. Jadi dinas kami itu adalah memberikan spesifikasi khusus untuk pekerjaan beton yang menggunakan steel fiber. Karena apa? Karena memang belum diatur di spesifikasi umum. Jadi untuk jaga-jaga apabila ada auditor atau ada itu, kami punya data-data dan itu pun kami backup dengan kajian teknis yang dari Petra tadi itu. Terkait tadi harapannya nanti seperti apa? Harapannya ya mudah-mudahan dengan ini kan teknologi masuk kategori teknologi baru, mempermudah dan efisiensinya cukup ada. Apabila kita menggunakan pekerjaan beton yang menggunakan slip form itu memang lebih efektif kita menggunakan ini steel fiber ini. Itu aja. Terima kasih Pak Toyo. Ini sekaligus closing statement dari Mas Eki. Ada closing statement? Kami silakan. Monggo. Mungkin harapan kali ya Pak. Jadi semoga di proyek-proyek kedepannya khususnya untuk perluasan rigid atau jalan beton, Dramix bisa digunakan atau menjadi pilihan utama untuk perkuatan. Kemudian apabila ada aplikasi-aplikasi lain selain jalan, mungkin untuk aplikasi seperti precast atau mungkin untuk beberapa struktur yang membutuhkan ketahanan yang lebih, itu Dramix bisa digunakan. Dan besar harapan juga Dramix ini bisa lebih diterima dan secara edukasi masyarakat Indonesia ini paham terkait dengan keunggulan Dramix. Seperti itu Pak. Terima kasih Mas Eki. Ini terakhir dari Fahim. Harapannya apa yang diharapkan nanti ke depannya? Ya, terima kasih Pak Anang. Jadi kalau harapannya itu kalau bisa 3 kenapa harus 2 Pak? Kalau bisa 5 kenapa harus 3 Pak? Kan gitu. Jadi intinya gini. Harapan kami sebagai dari steel fiber ini adalah kami bisa memberikan manfaat Pak, benefit yang semaksimal mungkin untuk pekerjaan di lingkungan Bina Marga, dimanapun itu, umumnya khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk kedepannya. Jadi kami pastinya akan terus berinovasi Pak untuk material ini, sehingga manfaat yang kami berikan
Tadi Pak, kenapa kalau bisa 5 kami berikan manfaatnya, kenapa harus 3 kami berikan semua. Kalau bisa 6 kenapa harus 3, itu maksudnya. Begitu Pak Anang, terima kasih. Terima kasih Pak Him, sudah rawuh di sini, Pak Toyo, matur nuwun, Mas Eki juga terima kasih. Dari hasil diskusi ini, bincang-bincang ini tentunya bisa memberikan informasi ke sobat Jalan Cantik, khususnya lagi terkait dengan pengaplikasian di pekerjaan jalan. Semoga saja memberikan manfaat pada kita semuanya. Demikian untuk podcast pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.